Kembang Gunung Lawu pada babak ke-13 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Mantili, Wendaka Lubis sebagai Jamali, Peter sebagai Raden Bentar, Bambang sebagai Paksi Jaladara, Yudi AS sebagai Kades Halimun, Wahyu sebagai Danro. Inilah Kembang Gunung Lawu babak ke-13. Pada kisah yang lalu diceritakan telah lahir sang putra mahkota, pewaris takhta singgasana kerajaan Madangkara, putra kandung Raja Agung Brahmakumbara dari permaisuri Gusti Dewi Harnum, dan telah diberi nama pula Wanapati. Semua pihak merasa lega, seluruh rakyat merasa gembira, sebab yang lahir adalah laki-laki, yang berarti telah datang sang penerus bagi kesinambungan raja-raja Madangkara. Ya, ada apa? Masih pakai sarung? Belum ganti baju dengan pakaian seragam? Biasanya pagi-pagi sekali kau sudah siap tugas jaga di keraton. Dapat giliran tugas malam. Biasanya 10 hari sekali mendapat tugas jaga malam. Jadi seharusnya hari ini kau tugas jaga siang. Seharusnya memang begitu. Tapi karena kemarin aku menggantikan teman yang tugas jaga siang, maka hari ini aku giliran tugas jaga malam. Oh begitu. Siapa yang kau ganti tugasnya? Si Rancak. Dia pulang ke desanya 2 hari mengawinkan keponakannya. Dia minta tolong sama aku bertukar tugas jaga. Iya. Di keraton tentu sedang dalam suasana yang meriah ya Kang. Sebab keluarga istana sedang bahagia. Gusti Permaisuri Dewi Harnum telah melahirkan. Iya. Untunglah yang lahir itu laki-laki. Kalau perempuan, wah, bisa gawat juga. Gawat? Maksudku, Tuanku Brahma dan Permaisuri Dewi Harnum tentu sangat gembira. Sebab cita-cita mereka terkabul, punya anak laki-laki yang dapat menggantikannya menjadi Raja Madangkara. Sebenarnya kalau yang lahir perempuan juga tidak apa-apa. Sebab Tuanku Brahma sudah punya anak laki-laki, yaitu Raden Bentar. Tapi Raden Bentar bukan anak kandung, Kang. Aku tahu. Raden Bentar putranya Permaisuri Gusti Dewi Pramita dari suaminya yang pertama. Tapi sudah diangkat sebagai putra sejati oleh Tuanku Brahma dengan resmi melalui suatu upacara yang suci. Nah, kedudukan Raden Bentar tak ubahnya sebagai putra kandung Tuanku Brahma, jadi berhak menjadi Raja Madangkara. Meskipun begitu, tapi rasanya kurang pas, kurang sempurna. Kalau bukan anak kandung, darah daging sendiri. Anak kandung juga belum tentu lebih baik daripada anak angkat. Maksudmu? Kepribadian Raden Bentar sudah nampak dengan jelas. Wataknya yang baik merupakan modal yang besar untuk menjadi manusia yang arif dan bijaksana. Otaknya yang cerdas merupakan modal yang besar pula untuk menjadi pemimpin yang punya kepandaian tinggi. Perilaku Raden Bentar dan sepak terjangnya sudah melambangkan seorang putra raja. Iya, Raden Bentar memang terkenal sekali di kalangan rakyat Madangkara. Tingkah lakunya mirip dengan Tuanku Brahma, seolah-olah sebagai putra kandung Tuanku Brahma yang mewarisi semua sifat ayahnya. Nah, Raden Bentar sudah jelas memiliki dasar kepribadian seorang calon raja yang baik. Jadi mengapa harus kecewa bila mana anaknya Permaisuri Dewi Harnum itu perempuan? Sebab sudah ada Raden Bentar yang sangat pantas menjadi raja. Tapi kenyataannya yang lahir laki-laki kan, Kang? Ya, dan itu lebih baik lagi. Dengan demikian, Raden Bentar akan tersisih. Aku kira tidak begitu. Sebab aku yakin Raden Bentar yang baik itu tidak akan merasa tersisihkan dengan lahirnya putra Tuanku Brahma, lahir dari Permaisuri Dewi Harnum. Tapi kasihan juga, Kang. Tadinya Raden Bentar merupakan calon yang kuat untuk menjadi Raja Madangkara. Tapi sekarang tidak lagi. Belum tentu juga, Nyai.
Sebab kalau Tuanku Brahma sendiri yang menunjuk Raden Bentar menjadi Raja Madangkara, siapapun tidak akan ada yang bisa menentangnya. Tidak mungkin Tuanku Brahma berbuat begitu. Sebab dia manusia biasa yang tentunya lebih sayang kepada anak kandung, darah dagingnya sendiri daripada kepada anak angkat. Tuanku Brahma memang manusia biasa. Terutama bagi orang-orang luar. Seperti kau yang tidak pernah menginjak keraton Madangkara. Tapi bagi aku, yang tiap hari bercokol di keraton Madangkara, aku paham benar dengan watak Tuanku Brahma. Beliau adalah manusia yang sudah berada di atas puncak kemanusiaan. Sehingga bagi beliau, umat manusia penghuni jagat raya ini tidak ada bedanya dengan satu sama lain. Di mata Tuanku Brahma, tingkat derajat kedudukan manusia di dalam kehidupan ramai ini hanyalah merupakan embel-embel belaka. Dan embel-embel itu bisa musnah dengan seketika, bila mana manusianya sendiri sanggup menyingkirkan embel-embel itu. Wah, omonganmu seperti pendeta saja. Kau terlalu lama jadi anggota regu pengawal keraton, sehingga omonganmu mirip para tokoh keraton. Meskipun aku cuma seorang tamtama, prajurit keraton, tapi apa salahnya kalau aku belajar bersikap dan berbicara seperti para tokoh keraton yang terkemuka? Bukan main. Hanya dalam jangka waktu 6 tahun, Desa Halimun berubah sama sekali. Yang tadinya merupakan sebuah desa yang kecil dan sunyi, sekarang menjelma menjadi sebuah desa yang besar dan ramai. Desa Halimun adalah desa yang berkembang. Terutama para pedagang dan usahawan yang peka dapat melihat masa depan desa ini yang baik. Iya, kaum pedagang dan kaum usahawan memang paling pintar di dalam melihat celah-celah keuntungan. Benar, Gusti Ayu. Jauh-jauh hari, begitu mereka mendengar bahwa desa Halimun ini akan dijadikan pusat jalur pelancongan, dengan cepat mereka bergerak. Oh ya? Sebelum pekerjaan raksasa dimulai, mereka telah sibuk membeli tanah. Waktu itu tanah di desa ini masih murah, sehingga mereka bisa beli tanah yang luas. Dan sekarang harga tanah di desa Halimun ini sudah tinggi, mahal sekali. Sehingga kalau mereka mau menjual tanahnya kembali, mereka akan mendapat keuntungan yang berlipat ganda. Pintar. Dan perhitungan mereka tepat, Gusti Ayu. Desa Halimun ini berubah dan berkembang terus. Jumlah penduduk bertambah dengan cepat. Bangunan-bangunan besar bermunculan, sekaligus kegiatan perdagangan menjadi ramai. Maka mereka berkiprah dengan semena-mena. Ya, itu hak mereka mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, asal tidak merusak kehidupan penduduk. Benar, Gusti Ayu. Itulah makanya dengan cepat saya membuat peraturan bahwa di desa Halimun ini tidak dibenarkan membuka usaha perjudian dalam bentuk apapun, Gusti Ayu. Itu bagus. Nah, itu 3 orang petugas datang menjemput kita. Iya. Selamat datang, Gusti Ayu Dewi Mantili dan Paduka Tumenggung Jamali. Iya. Apakah kepala desa Halimun ada di tempat? Beliau sudah siaga, menerima kedatangan Paduka berdua. Baik. Kabarkan, kami segera datang. Daulat Paduka. Ton, kau bisa jawab soal matematika nomor 3 ini? Iya, Ton. Nomor 3, Ton. Aduh, gimana sih? Sebentar sudah masuk lagi. Boro-boro nomor 3. Nomor 2 aja aku belum selesai. Otak ini bebel bener. Aji mana? Iya, Aji. Kalau Aji... Tuh, Aji datang. Tolong soal nomor 3, Ji. Ji, terangkan buat kita semua nih. Kita harus mulai dengan memisalkan sinus kuadrat alfa sama dengan X. Selanjutnya kita cari... Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Hebat. Sang Aji memang hebat. Otakmu cemerlang, nak. Terus terangkan buat teman-temanmu. Itulah pujian buat Aji. Cerdas, cemerlang, selalu segar berpikir. Berkat minum Cerebrofit dengan teratur setiap hari. Aji, benar kau minum Cerebrofit setiap hari? Iya, Cerebrofit yang membuatku seperti sekarang ini. Cerebrofit Kapsul, vitamin untuk cerdas, segar berpikir, penuh konsentrasi. Untuk adik-adikmu, tersedia Cerebrofit Sirup. Inilah gambar peta desa Halimun yang terakhir, Gusti Ayu. Iya.
Gambar peta ini sudah lengkap dengan peta perkembangan jalan dan pengembangan rumah pemukiman penduduk. Ujung jalan baru itu yang mana? Ini, Gusti Ayu. Kok bukan gambar tegalan? Sepertinya gambar perumahan. Ini baru rencana, Gusti Ayu. Maksudmu? Nanti bila upacara peresmian pekerjaan raksasa sudah selesai, maka di sekitar ujung jalan baru ini akan menjadi pusat kota. Itulah makanya gambar peta ini dibuat rangkaian titik-titik. Belum merupakan gambar yang nyata. Ya, tapi terserah kau Tumenggung Jamali. Kau yang menentukan di tempat mana upacara peresmian itu akan ditentukan. Saya sependapat dengan Gusti Ayu Dewi Mantili. Tempat yang paling cocok untuk upacara peresmian itu, ya, saya rasa di ujung jalan baru. Sebab dari tempat itu, kita bisa melihat bentangan jalan yang memanjang sampai sejauh mata memandang. Aku memilih tempat di ujung jalan baru itu, sebab merupakan tegalan yang luas. Bisa dibangun beberapa buah panggung yang besar dan memanjang. Iya, benar Gusti Ayu. Lalu, apakah sudah kau sebarkan warta ini kepada warga penduduk desa Halimun? Oh, sudah Paduka Tumenggung. Seluruh rakyat desa Halimun siap menyambut upacara peresmian tersebut. Dan harus diingat bahwa hal ini bukan hanya upacara peresmian, akan tetapi sekaligus menyambut kelahiran putra mahkota Pangeran Wanapati, putra kandung Raja Agung Madangkara. Daulat Paduka Tumenggung. Hal ini pun sudah hamba laksanakan. Bahkan justru kabar kelahiran putra mahkota itulah yang membuat rakyat desa Halimun benar-benar gembira dan bahagia. Dan mereka akan menyelenggarakan pesta syukuran selama 7 hari 7 malam. Bagus, bagus. Lalu, apakah sudah kau susun semua pembiayaan? Sudah Paduka Tumenggung. Dan segera akan hamba sampaikan. Ya, baiklah. Sekarang, mari kita melihat ke tempat yang akan dijadikan pusat upacara peresmian. Daulat Paduka Tumenggung. Mari Gusti Ayu, kita meninjau tempatnya. Iya. Ya, tempat ini sangat bagus, datar dan luas. Di sini kita bisa membangun 5 buah panggung yang besar-besar. Iya. Ibu! Itu anakku, Paksi Jaladara. Ibunda, Kenapa kau menunggang kuda? Tidak naik bedi saja? supaya cepat. Tapi kau belum bisa berpacu dengan baik. Kau bisa jatuh dari punggung kuda. Sudah bisa kok. Betul tidak, Kakang Bentar? Benar, Bibi Mantili. Sepanjang jalan, Rai Paksi berpacu terus dan kami sering tertinggal. Meskipun begitu, lain kali tidak boleh berpacu. Jalan biasa saja. Sebab kalau kau terjatuh, yang susah regu pengawal. Merekalah yang bertanggung jawab kepada keselamatanmu. Daulat Gusti Ayu, kami tidak melepaskan Pangeran Paksi jauh dari kami. Kami menempelnya terus-menerus agar kudanya berlari dengan tetap. Iya. Dan sekarang semuanya turun dari kuda. Istirahat. Tidak, Ibunda. Tidak. Saya akan jalan-jalan, melihat jalanan yang baru selesai dibangun. Kau berkuda 1 hari penuh. Berarti harus istirahat. Setelah istirahat beberapa saat, baru kau boleh berkuda lagi. Saya tidak letih, Ibunda. Saya kuat. Kau memang kuat. Tapi kau tidak boleh sakit. Saya tidak sakit. Saya sehat. Sekarang tidak terasa. Tapi nanti kau akan roboh. Ibunda. Paksi. Daulat, Ibunda. Saya patuh. Pengawal. Siaga. Antarkan anakku ke Balai Semah. Jaga dia dengan baik. Jangan diperbolehkan dia keluar dari Balai Semah sebelum aku datang. Siaga. Kau dan pasukanmu juga istirahat. Siaga. Raden Bentar, sebaiknya kau juga istirahat. Daulat, Bibi Mantili. Saya kan tidak capek. Memang tidak.
Tapi istirahat lebih baik daripada bergerak tanpa henti. Apakah Kakang Bentar merasa capek? Tidak, Kenapa tidak membantu saya menyanggah pendapat Ibunda? saya tidak akan menyanggah Ibunda Bibi Mantili. Sebab beliau yang benar dan Rai Paksi yang salah. Begitu saja salah. Seperti yang kemarin saya katakan, bahwa manusia bukan gerobak atau bedati, ataupun bendi yang bisa digerakkan terus-menerus tanpa berhenti. Tapi, manusia adalah makhluk hidup yang kemampuannya sangat terbatas. Jangan mentang-mentang kita merasa tidak capek, tenaga kita dikuras habis-habisan. Itu tidak boleh, Rai. Tubuh kita akan rusak. Sekarang memang tidak terasa. Tapi sebenarnya, lambat laun, tubuh kita menjadi sakit. Kalau kita sakit, langsung saja panggil tabib. Dan kita akan segera sembuh. Memang bisa sembuh. Tapi meskipun yang mengobati kita tabib ahli yang nomor 1, kita tetap rugi. Rugi waktu dan biaya. Sebab setiap penyembuhan akan makan waktu dan biaya meski terkecil sekalipun. Ya. Kesehatan adalah lebih penting daripada uang dan lebih mahal dari emas. Sebab kalau kita tidak sehat, pikiran pun jadi tidak sehat. Makan juga tidak enak, tidur pun tidak bisa lelap. Ya. Sudahlah, ayo kita tidur-tiduran. Sebentar lagi, Bibi Mantili pasti datang. Ya. Segar berpikir, cerebrofit. Cerdas penuh konsentrasi, cerebrofit. Cerebrofit. Vitamin untuk cerdas. Minumlah tiap hari. Dapatkan sumber energi untuk kecerdasan. Penuh daya konsentrasi. Cerebrofit Capsule mengandung zat khusus untuk meningkatkan daya kerja sel-sel otak. Oleh karena itu, minumlah Cerebrofit Capsule setiap hari. Cerebrofit. Vitamin untuk cerdas. Segar. Penuh konsentrasi. Cerebrofit. Tuh, Ibunda Mantili datang. Pasti kita sudah diperbolehkan keluar. Ya, benar. Boleh ya, Bu? Baru datang, sudah ditanya. Biarkan dulu ibu duduk, lalu minum, kemudian barulah kau bertanya. Oh, Ibunda capek? Tentu saja. Sebab Ibunda 1 harian tadi keliling, memeriksa persiapan upacara peresmian. Saya ambilkan minum ya. Pelayan mana? Menyediakan minum untuk Ibunda. Tidak usah pakai pelayan. Saya juga bisa. Ya, boleh. Bibi Mantili, Ada apa, Pintar? apakah nanti upacara peresmian itu mengundang raja-raja dari kerajaan tetangga? Tidak. Sebab upacara itu ditujukan hanya untuk kita-kita saja. Tapi meskipun begitu, bila ada tamu dari kerajaan lain yang berhasrat menyaksikannya, akan kita terima dengan senang hati. Ya, Katanya kau mau membuat gambar peta? baru belajar, Bibi. Membuat gambar peta? Keadaan wilayah mana? Desa Halimun ini. Desa Halimun? Iya, Bibi. Kenapa kau membuat gambar peta desa Halimun ini? Bukan membuat wilayah lain saja. Apakah di desa Halimun ini ada sesuatu yang istimewa? Sehingga kau tertarik untuk membuat gambar petanya? Semenjak desa Halimun ini diputuskan untuk menjadi titik pusat dari seluruh kegiatan pembuatan pekerjaan raksasa, saya jadi sangat tertarik untuk membuat gambar petanya. Bukan gambar peta mengenai wilayahnya, melainkan gambar peta dari sebuah desa harapan. Desa Harapan? Ya, desa Halimun adalah desa yang sedang berkembang, dan pada setiap daerah yang berkembang akan menjanjikan harapan baru. Harapan untuk siapa? Bagi siapa saja yang membutuhkan masa depan yang lebih baik dari sekarang. Kalau begitu, kau membuat gambar peta
yang keadaannya lain sama sekali dengan keadaan Desa Halimun sebelum berkembang? Benar, Bibi. Boleh aku lihat? Boleh, Bibi. Tapi tidak saya bawa. Saya simpan di rumah saya di Kampung Jamparing. Iya. Nanti kalau kita pulang ke ibu kota saja. Iya, Bibi. Oh ya, nampaknya kau sekarang senang sekali dan sering berkunjung ke Kaputren. Rupanya sudah lama kau ingin punya adik. Kelahiran Pangeran Wanapati membuat saya sangat bahagia. Lebih dari itu, saya sekarang sudah bisa bernapas dengan lega. Bernafas dengan lega? Ya, saya sudah bebas dari himpitan beban batin. Raden Bentar, kau masih kecil, masih hijau. Tapi bicaramu penuh kias, bagai seorang pujangga. Dan semua orang mengakui bahwa kecerdasanmu setingkat dengan fatwa kaum cerdik cendekiawan. Itulah makanya aku tidak pernah ragu-ragu bila berbicara denganmu. Nah, terangkanlah lebih jelas. Apa yang kau maksud dengan bernafas lega, bebas dari himpitan beban batin? Artinya, saya terbebas dari keharusan menjadi raja. Raden Bentar keponakanku. Kenapa kau tidak mau jadi raja? Pertanyaan Bibi Mantili sebenarnya tidak perlu dijawab. Sebab jawaban untuk pertanyaan itu memang tidak ada. Kau menguji aku? Saya tidak berani, sebab Bibi lebih mumpuni dari saya. Raden Bentar keponakanku. Semua orang beranggapan begitu. Karena aku adiknya Brahma Kumbara, maka pastilah aku juga mumpuni seperti Brahma. Tapi sebenarnya tidak. Jauh sekali, Bentar. Aku, bibimu ini, Mantili si pedang setan, hanyalah seorang pendekar ahli bermain pedang kelas 1. Itu saja. Lain tidak. Aku belum berhasil menyentuh perkara pendalaman jiwa kemanusiaan. Bahkan ketatanegaraan tidak berada dalam jangkauanku. Ya, Bibi Mantili jauh dari cinta. Raden Bentar, perkataanmu sangat tepat. Menghujam ke dalam ulu hatiku. Maafkan saya, Bibi Mantili. Tidak Bentar. Kau tidak perlu minta maaf. Sebab kau benar. Kau bisa jawab soal matematika nomor 3 ini? Iya, Ton. Nomor 3, Ton. Aduh, gimana sih? Sebentar sudah masuk lagi. Boro-boro nomor 3. Nomor 2 aja aku belum selesai. Otak ini bebel bener. Aji mana? Iya, Aji. Kalau Aji... Tuh, Aji datang. Tolong soal nomor 3, Ji. Ji, terangkan buat kita semua nih. Kita harus mulai dengan memisalkan sinus kuadrat alfa sama dengan X. Selanjutnya kita cari... Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Hebat. Sang Aji memang hebat. Otakmu cemerlang, Nak. Terus terangkan buat teman-temanmu. Itulah pujian buat Aji. Cerdas, cemerlang, selalu segar berpikir. Berkat minum Cerebrofit dengan teratur setiap hari. Aji, benar kau minum Cerebrofit setiap hari? Iya, Cerebrofit yang membuatku seperti sekarang ini. Cerebrofit Kapsul, vitamin untuk cerdas, segar berpikir, penuh konsentrasi. Untuk adik-adikmu, tersedia Cerebrofit Sirup. Mantili, si pedang setan yang bengis dan ditakuti itu, kebenaran. Dengan cara apapun, bahkan rela mempertaruhkan nyawa demi kebenaran. Itulah makanya Mantili dengan jujur mengakui kebenaran Raden Bentar. Bukan hanya Mantili, tetapi semua orang memang kagum kepada Raden Bentar yang tutur bahasanya, jalan pikirannya hampir menyamai fatwa pujangga. Benarkah Raden Bentar merasa lega dengan lahirnya putra mahkota Pangeran Wanapati? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Cerebrofit, vitamin untuk cerdas, segar,
penuh konsentrasi. Kembang Gunung Lawu pada babak ke-14 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Mantili, Peter sebagai Raden Bentar, Bambang sebagai Paksi Jaladara, dan Wahyu sebagai Danro. Inilah Kembang Gunung Lawu babak ke-14. Mantili dan Tumenggung Jamali sudah tiba di desa Halimun untuk memeriksa persiapan upacara resmi. Tak berapa lama kemudian, datang pula Raden Bentar dan Pangeran Paksi Jaladara dikawal satu regu pasukan pengawal. Selanjutnya, mereka melihat-lihat keadaan desa. Rupanya, secara diam-diam Raden Bentar membuat gambar peta mengenai desa Halimun. Bukan desa Halimun yang nyaman dan tentram, melainkan desa Halimun yang riuh, yang sedang berkembang. Mantili sangat tertarik dengan karya Raden Bentar tersebut, dan terjadilah percakapan di antara mereka. Semula dari memperbincangkan gambar peta, berlanjut kepada hal-hal yang menyangkut kemanusiaan. Tidak perlu kau minta maaf kepada aku, Bentar. Sebab kau benar, dan kebenaran harus didukung, bahkan dibela. Terima kasih, Bibi Mantili. Nah, teruskanlah pembicaraanmu. Semua orang pasti akan mencintai dan dicintai. Begitu pula dengan Bibi Mantili. Tapi, Bibi Mantili hanya bisa mereguk cinta dalam lingkup yang kecil, bahkan sempit. Bibi Mantili ditakuti karena hebat. Itulah makanya semua orang patuh kepada Bibi karena takut. Tapi orang-orang patuh kepada Ayahanda Brahma bukan karena takut, tapi karena cinta. Maka Ayahanda Brahma berhasil mereguk cinta dengan lengkap dan menyeluruh. Bentar, apakah aku bisa merubahnya? Kenapa tidak? Apakah sudah terlanjur? Belum terlanjur. Dan tidak ada istilah terlambat untuk sesuatu yang akan kita capai. Kalau sebaliknya bagaimana? Aku akan membiarkan diriku seperti sekarang ini. Sebab bukankah aku tidak pernah merugikan orang lain? Itu semua hak Bibi. Bibi Mantili sendiri yang paling berhak untuk berubah atau tidak. Orang lain hanya terbatas sampai sumbangan saran atau buah pikiran saja. Menurutmu sendiri bagaimana? Selama itu dianggap baik dan tidak merugikan pihak lain, biarkan tetap seperti itu. Kau pintar. Kerajaan Madangkara memang membutuhkan tokoh seperti Bibi Mantili. Oh ya? Bukankah Madangkara memiliki banyak tokoh sakti dan jawara yang tangguh? Benar. Nah, tidak ada Mantili pun sebenarnya tidak jadi masalah. Sebab ada Patih Kotawa, Panglima Ringkin, Senopati Indra Kumala, Tumenggung Arya Gagak Sali, Jawara Bungbung Daliman. Mereka semua memiliki ilmu kadikjayaan yang sangat tinggi. Jauh lebih tinggi dari aku. Itu hanya lahiriah saja, Bibi. Lahiriah? Maksudmu? Perlambang ketangguhan benteng kerajaan dalam bidang adu kekerasan. Jadi sifatnya baru sepihak. Iya. Sebuah kerajaan, bila ingin berjaya, bukan hanya harus memiliki barisan manusia sakti yang siap sedia bertarung menghancurkan musuh. Akan tetapi, harus pula memiliki barisan manusia yang berotak tangguh, yang sering disebut kaum cerdik cendekiawan. Mereka inilah yang akan membawa sebuah kerajaan ke jenjang yang luhur, diimbangi oleh ketangguhan barisan pertahanan. Maka, lengkaplah kerajaan itu. Kerajaan Madangkara memiliki banyak tokoh-tokoh ahli pemikir. Tumenggung Jamali, Rakrian Mantri Hino, Mantri Kanuruhan, Mantri Paspas Kalipah. Nah, mereka semua tokoh-tokoh penting Madangkara yang memiliki otak yang cemerlang. Benar. Lalu kehadiranku ada di mana? Di sisi Ayahanda Brahma. Di sisi Kakang Brahma. Orang yang paling penting di kerajaan Madangkara adalah Ayahanda Brahma Kumbara.
Dan beliau memerlukan pendamping. Pendamping ini harus yang paling istimewa, harus paling khusus, dan kalau bisa, yang bisa mendatangkan ilham bagi beliau di dalam mengemudikan roda kerajaan. Orang-orang yang aku sebutkan tadi, apakah mereka bukan pendamping? Bukan, mereka adalah pembantu. Barisan tokoh-tokoh sakti mandraguna dan barisan tokoh-tokoh cerdik cendekiawan yang berada di sekeliling Ayahanda Brahma adalah merupakan perangkat pelengkap, tapi bukan pendamping yang sejati. Bicaramu semakin berat, Bentar. Aku agak kewalahan menyimaknya. Mudah saja, Bibi Mantili, bahwa apapun yang ada di dalam hidup dan kehidupan ini harus ada dua hal yang berlawanan. Mati hidup, siang malam, atas bawah, luar dalam, dan sebagainya. Nah, Ayahanda Brahma ibarat sebuah telaga yang sejuk, dan Bibi Mantili ibarat sebuah api yang berkobar-kobar. Itulah yang saya maksudkan, pendamping yang sejati. Terima kasih, Bentar. Aku tidak mau tahu siapa kau sebenarnya. Apakah kau dikirim oleh Dewata dari Kayangan turun ke bumi untuk melengkapi apa yang telah ada di kerajaan Madangkara, atau bahkan sebagai penuntun bagi bangsa Madangkara? Aku tidak peduli. Yang jelas, kehadiranmu di bumi Madangkara sangat penting, bahkan lebih dari itu. Sekali lagi, terima kasih, Raden Bentar. Bibi Mantili terlalu melebih-lebihkan saya. Saya belum seberapa. Saya hanya ingin seperti Brahma. Kalau bisa menjadi Brahma, bukan sebagai raja, tapi sebagai Brahma Kumbara, manusia yang sejati. Kau pasti bisa, Bentar. Aku yakin kau pasti bisa. Mudah-mudahan. Habis. Paksi. Rai Paksi. Ibunda habis dikupas habis-habisan oleh Kakang Bentar. Kau mendengarnya? Semua percakapan Ibunda dengan Kakang Bentar, saya dengar semuanya. Pantas kau mengambil minuman untukku lama sekali. Rupanya kau nguping ya? Nguping untuk yang baik kan tidak apa-apa. Ya, percakapan tadi sangat bermanfaat sekali. Kau harus lebih rajin belajar kepada Kang Masmu, Kakang Bentar. Iya, saya sering membaca buku yang dibaca oleh Kakang Bentar. Bukan hanya membaca, tapi harus dipahami. Ya, Ibunda. Kakang Bentar sendiri sering membantu saya kalau saya tidak mengerti terhadap suatu isi dari buku-buku itu. Iya. Ini minumannya, Ibunda. Ya, taruh di atas meja itu. Ibunda, saya dan Kakang Bentar sudah cukup istirahat, bukan? Iya. Jadi boleh kan jalan-jalan ke jalan baru? Boleh. Apakah Bibi Mantili tidak akan turut serta? Aku masih ada perundingan dengan Tumenggung Jamali dan Kepala Desa Halimun. Ya. Nah, berangkatlah kalian. Regu pengawal sudah siap untuk menjaga kalian. Ya, Ibunda. Ton, kau bisa jawab soal matematika nomor 3 ini? Iya, Ton. Nomor 3, Ton. Aduh, gimana sih? Sebentar sudah masuk lagi. Boro-boro nomor 3. Nomor 2 aja aku belum selesai. Otak ini bebel bener. Aji mana? Iya, Aji. Kalau Aji... Aji datang. Tolong soal nomor 3, Ji. Ji, serahkan buat kita semua nih. Kita harus mulai dengan memisalkan sinus kuadrat alfa sama dengan X. Selanjutnya kita cari... Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Hebat. Sang Aji memang hebat. Otakmu cemerlang, Nak. Terus terangkan buat teman-temanmu. Itulah pujian buat Aji. Cerdas, cemerlang, selalu segar berpikir. Berkat minum Cerebrofit dengan teratur setiap hari. Aji, benar kau minum Cerebrofit setiap hari? Iya, Cerebrofit yang membuatku seperti sekarang ini. Cerebrofit Kapsul, vitamin untuk cerdas, segar berpikir, penuh konsentrasi. Untuk adik-adikmu, tersedia Cerebrofit Sirup. Ayo kita berpacu. Hei, jangan Pangeran. Kepala regu pasukan pengawal, kau selalu melarang aku. Pangeran Paksi, Pangeran belum sempurna. Aku sudah bisa berpacu di alam bebas yang banyak rintangan, menuruni tebing bukit, di jalanan yang berbatu-batu, dan di dalam hutan rimba. Nah, sekarang aku akan berpacu di jalan baru yang mulus, rata dan lurus, tidak berbelok-belok. Bukankah akan lebih mudah? Di jalanan yang licin dan mulus, kuda akan cenderung untuk menikmati kesenangan dirinya. Dia akan lari sesuka hatinya, dan kadangkala
tidak mau mengikuti kendali kita. Tapi kalau di medan yang sulit, kita bisa mengendalikan keselamatan kuda. Sebab kudanya sendiri akan bersikap hati-hati. Ah, banyak alasan. Kuda ini kan kuda yang hebat. Dia tahu siapa aku. Jangan terlalu ketakutan. Kalau tidak dicoba, kapan akan bisa? Menurutmu, bagaimana Kakang Bentar? Kata-kata kepala regu pengawal itu benar. Tapi Rai Paksi juga benar. Sebab ingin mencoba sesuatu yang belum tahu. Jadi, kita ambil jalan tengah. Rai Paksi boleh berpacu, tapi tidak boleh terlalu jauh. Sebentar saja. Sekedar mencoba jalan yang mulus dan lurus. Dan kepala regu pengawal harus berada di dekat Rai Paksi. Daulat, Raden. Ya, baik. Aku setuju. Pasukan, siap. Pangeran Paksi Jaladara dikurung. Bagian muka tetap terbuka untuk memberi kesempatan kepada beliau berpacu. Siap. Siap, Pangeran? Baik. Maka di atas jalan yang masih baru itu, mereka berpacu. Puluhan pasang kaki kuda berderap-derap berpacu di atas jalanan yang mulus dan lurus. Yang baru berumur 10 tahun itu dengan berani tak kenal takut berpacu dengan kecepatan tinggi. Sedangkan kepala regu pasukan pengawal yang bertanggung jawab terhadap keselamatan Pangeran Paksi menempel erat di samping kiri, dan anak buahnya yang berjumlah 10 orang mengurungnya dengan ketat. Raden Bentar yang juga khawatir kepada keselamatan Pangeran Paksi memacu kudanya di belakang kuda Pangeran Paksi. Pangeran Paksi yang gemar sekali terhadap hal-hal yang menantang bahaya merasa sangat gembira berpacu ramai-ramai seperti itu. Setelah berapa lama mereka berpacu, sampailah di sebuah jembatan yang lebar dan panjang, yang di bawahnya mengalir sebuah sungai yang besar, lebar dan dalam. Pangeran, hati-hati, kurangi kecepatan. Ya. Yang dicemaskan oleh kepala regu pengawal itu pun terjadi. Kuda tunggangan Pangeran Paksi yang tinggi besar itu sudah terlanjur kesenangan berpacu di jalanan yang mulus. Sekalipun Pangeran Paksi menuruti anjuran kepala regu pengawal agar mengurangi kecepatan, tetapi kuda itu tidak mau kendor, bahkan semakin kencang. Pangeran, kurangi kecepatan. Syukur. Ya. Meskipun Pangeran Paksi berusaha sekuat tenaga membetot-betot tali kekang kendali, tapi kudanya tidak mau lagi menuruti perintah tuannya, terus berlari sekencang-kencangnya. Raden Bentar yang berpacu paling belakang dengan cemas mengawasi Pangeran Paksi yang menempel erat ke punggung kuda. Celaka, kuda itu jadi gila. Pasukan, kepung! Kepala regu pengawal yang semakin cemas segera berteriak-teriak memerintahkan anak buahnya untuk mengepung Pangeran Paksi. Maka dengan berteriak-teriak, 10 orang anggota Pangeran Pengawal Khusus itu menyebar lalu mengurung kuda Pangeran Paksi. Tempel! Seret ke tengah! Seret ke tengah! Sungguh suatu pemandangan yang menakjubkan. Pangeran Paksi yang menunggang kuda hitam tinggi dan besar itu dipepet, ditempel dengan ketat oleh 10 orang anggota pasukan pengawal khusus, lalu diarahkan ke tengah-tengah jalan, menjauhi pinggiran jembatan. Tapi kuda hitam yang sudah kehilangan arah itu bukan bergerak ke tengah, malah semakin ke pinggir, ke tepi jembatan. Dengan sekuat tenaga, ke-10 orang itu membawa kuda ke tengah jalanan.
Tapi kuda Pangeran Paksi semakin bandel, berpacu dengan kecepatan tinggi menyusuri tepian jembatan. Wah, kepala regu melompat menyambar Pangeran Paksi. Karena melihat keadaan sudah tidak bisa dikendalikan lagi, kepala regu pengawal itu dengan nekat melompat, tubuhnya berkelebat menyambar Pangeran Paksi. Pangeran Paksi yang sedang menempel erat ke punggung kuda terkejut sekali merasakan tubuhnya disambar. Begitu pula kudanya terkejut. Dan dalam kesempatan yang sekejap itu, 2 orang anggota pasukan pengawal yang mengurung Pangeran Paksi secepat kilat menyambar tali kekang, lalu membetotnya dengan kuat. Dan kuda hitam yang tinggi besar itu dengan seketika berhenti secara mendadak. Dengan ringkikan yang panjang, kuda itu berdiri dengan kedua kaki depannya diangkat tinggi-tinggi. Akibatnya, kepala regu pengawal yang memeluk Pangeran Paksi erat-erat terlempar dari punggung kuda dan melayang ke bawah, jatuh ke sungai. Ingat agmitravel.com ya. Segar berpikir, cerebrofit. Cerdas penuh konsentrasi, cerebrofit. Cerebrofit. Vitamin untuk cerdas. Minumlah tiap hari. Dapatkan sumber energi untuk kecerdasan, penuh daya konsentrasi. Cerebrofit Capsule mengandung zat khusus untuk meningkatkan daya kerja sel-sel otak. Oleh karena itu, minumlah Cerebrofit Capsule setiap hari. Cerebrofit, vitamin untuk cerdas, segar, penuh konsentrasi. Cerebrofit. Kepala regu dan Pangeran Paksi jatuh ke sungai. Celaka, jatuh ke sungai. Aduh, celaka. Dari atas jembatan yang tinggi itu, kepala regu pasukan pengawal dan Pangeran Paksi yang saling berpelukan itu dengan cepat sekali meluncur ke bawah. Dan sudah dapat dipastikan mereka akan segera tercebur ke air dan ditelan sungai yang besar dan sangat dalam itu. Seluruh anggota pasukan pengawal berdiri di tepi jembatan dengan cemas menyaksikan apa yang bakal terjadi. Sedangkan Raden Bentar yang meskipun merasa was-was tetap berusaha untuk bersikap tenang dan otaknya berputar dengan cepat untuk menemukan jalan guna menolong Pangeran Paksi yang sedang berada dalam bahaya. Hah? Cahaya merah. Tiba-tiba Raden Bentar terkejut. Pandangan matanya yang tajam dapat menangkap sebuah sinar merah meluncur dari arah yang berlawanan. Sinar merah itu berkelebat ke arah Pangeran Paksi dan kepala regu pengawal yang sedang meluncur. Dan ketika kedua tubuh yang saling berpelukan itu hampir menyentuh permukaan air sungai, sinar merah itu membentur dengan cepat. Hah? Balik lagi. Hah? Balik lagi. Balik lagi ke atas. Wah. Balik lagi ke atas. Wah. Ajaib. Sinar merah itu meluncur, lalu membentur Pangeran Paksi dan kepala regu. Lalu kepala regu itu berbalik kembali ke atas, meluncur dengan cepat. Raden Bentar dan para anggota pasukan pengawal itu terbelalak. Kepala regu pasukan pengawal yang tadi memeluk erat-erat Pangeran Paksi dan meluncur ke bawah, tiba-tiba terlempar dan melayang kembali ke atas. Tubuh kepala regu itu meluncur ke atas sama cepatnya dengan tadi ketika jatuh ke sungai. Meluncur terus melewati jembatan dan kemudian jatuh kembali ke atas jembatan. Awas!
anggota pasukan pengawal jadi kalang kabut, sebab pasti kepala regu itu akan terjerembab, terbanting ke jalanan di atas jembatan. Dan sudah tentu pula akan mengalami luka-luka, patah tulang, bahkan tubuhnya akan remuk terhempas ke jalanan. Maka dengan panik, mereka segera berusaha menangkap tubuh kepala regu. Ramai-ramai mengembangkan tangan, menadah tubuh yang akan terhempas itu. Tangkap! Dan ketika tubuh sang kepala regu itu terhempas, tak ayal lagi menimpa orang-orang yang menadahnya. Maka dengan seketika, para anggota pasukan pengawal itu berantakan, jungkir balik, tunggang langgang dihempaskan oleh tubuh pemimpin mereka sendiri yang terhempas dengan hebat. Tetapi karena mereka adalah pasukan pengawal khusus yang terlatih, dengan cepat mereka dapat menguasai diri, dan semuanya berdiri dengan sigap. Begitu pula sang kepala regu dengan sigap pula telah berdiri dengan kokoh. Mana Pangeran Paksi? Masih di bawah. Aduh, celaka. Dia pasti tenggelam. Tenggelam. Wah, tenggelam. Jangan ribut, jangan panik. Diam semuanya. Oh, Raden Bentar, ampunkan hamba. Hamba tidak berhasil menyelamatkan Pangeran Paksi. Ampun, Raden. Jangan banyak bicara. Lihat di bawah itu. Ada apa tuh? Wah, lihat. Seseorang berpakaian merah-merah berdiri di atas permukaan air sungai sambil menggendong Pangeran Paksi. Oh, siapa dia? Jin, penunggu sungai itu. Penunggu sungai. Jin. Semuanya terbelalak, terbengong-bengong, sebab jauh di bawah sana, seseorang berpakaian merah-merah berdiri dengan kokoh di atas permukaan air sungai sambil menggendong Pangeran Paksi. Karena terlalu jauh, mereka tidak dapat melihat dengan jelas siapa sosok tubuh manusia yang berpakaian merah-merah itu. Lantas, semuanya menjadi ketakutan. Jangan-jangan jin atau hantu atau setan atau bahkan siluman penunggu sungai itu. Raden Bentar yang tetap tenang, kedua matanya tidak berkedip memandang sosok merah tersebut. Lalu siapakah dia yang menggendong Pangeran Paksi sambil berdiri di atas permukaan air sungai itu? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Cerebrofit, vitamin untuk cerdas, segar, penuh konsentrasi.